Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan diberi rezeki yang melimpah. Ketemu lagi di channel SG Angler 21 yang memuat tentang memancing, sejarah, dan ramalan yang kami rangkum. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa getarkan nada loncengnya, agar sahabat mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Sebahagian masyarakat bangsa Indonesia, bahkan dengan kepercayaannya meyakini bahwa Ratu Adil atau Satrio Piningit ialah sosok pemimpin yang mampu membawa Nusantara atau bangsa Indonesia menuju negara yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoraharjo, kaya sumber daya alam dan subur, aman, tentram, dan sejahtera. Bung Karno sang proklamator bangsa Indonesia pun di suatu kesempatan pernah menyatakan bahwa kelak suatu saat nanti bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang Ratu Adil atau Satrio Piningit yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju zaman keemasan. Bila mengikuti alur ramalan Prabu Sri Jayabaya tentang keadaan Nusantara di suatu masa di masa datang, akan ada suatu masa yang penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi, setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru. Zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Banyaknya berbagai bencana dan persoalan bangsa Indonesia yang datang dan pergi silih berganti, apakah pertanda bahwa bangsa Indonesia tengah memasuki suatu masa yang disebut zaman kala bendu. Suatu zaman yang digambarkan dengan kekacauan dan pengrusakan yang demikian dahsyat. Kedahsyatan itu sering pula dinamakan dengan masa Goro-Goro, yang digambarkan dengan bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, bumi mengalami kegoncangan yang dahsyat hingga langit menjadi tergetar. Suatu masa yang disebut zaman kala bendu atau Goro-Goro, ini sebagai awal akan datangnya suatu zaman keemasan dengan datangnya seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit. Membawa bumi Nuswantoro atau Nusantara ke masa kejayaan, di mana kebenaran akan jaya, Surodiro Joyodiningrat lebur dening pangastuti, atau semua angkara murka atau tindak kejahatan akan kalah dengan keluhuran budi, dan dalam terminologi Islam disebut Iza jal haku wa sahakal batil, inal batila kana sahaku. Ratu Adil atau Satrio Piningit. Kita mungkin dengan diam-diam atau bahkan dengan terbuka berharap kelak bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki berbagai keutamaan yang oleh kepercayaan masyarakat Jawa disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit. Kelak akan datang seorang Ratu Adil atau Satrio Piningit yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan serta mengangkat derajat dan martabat manusia versi Jayabaya. Akan muncul pemuda pilihan Tuhan dari tanah suci yang menaklukkan bumi di seluruh bagian barat dan timur versi Nostradamus. Akan hadir keturunan nabi yang nama dan gelarnya seperti nabi yang menerangi bumi dengan keadilan. Kerajaannya menyerupai Nabi Sulaiman dan Iskandar Zulkarnain, versi Hadis. Sifatnya yang lemah lembut, penuh perasaan,
dan kasih sayang layaknya seorang ratu yang memerintah. Sifatnya yang juga adil dalam menjalankan hukum dan persamaan derajat membuat dia disebut sebagai Ratu Adil, karena dia adalah keadilan itu sendiri. Istilah Ratu Adil atau Satrio Piningit baru dikenal pada zaman Pujangga Kraton Mataram di Surakarta. Pada sekitar tahun-tahun 1830 sampai tahun 1873 Masehi, meskipun sebelumnya telah ada Jangka Tanah Jawa yang merupakan mahakarya Prabu Srijayabaya pada masa keemasannya di Kerajaan Kediri tahun 1135 sampai tahun 1157 m. Prabu Srijayabaya menyebut dalam ramalannya, Marga Sirapi, rawuhnya, Nata Ginaip Sanyata, Wiji Sijilane Utama, Ingapuran Naranata, Kang Kapisan, Karanya, Adenge Tanpa Sarana, Nakdom, Makduming Srinata, Sonya Ruti Kedannya. Artinya, kedatangan pemimpin baru tidak terduga. Seperti muncul secara gaib dan mempunyai sifat-sifat utama. Segala sifat adil, Ratu Adil, atau Satrio Piningit yang berarti Satria yang masih tersembunyi itu digambarkan oleh R. Ronggowarsito sebagai Tunjung Putih Semuna Pudak Sinumpet. Artinya, tokoh yang masih suci bagaikan bunga teratai putih yang harum semerbak laksana bunga pandan yang tersembunyi di kelebatan daunnya. Ratu Adil, atau Satrio Piningit sebagaimana dimaksud dalam Jangka Tanah Jawa Prabu Srijayabaya R. Ronggowarsito tersebut digambarkan serba sempurna. Keadilan dan kebijaksanaannya bisa diterima semua kalangan. Seperti tersirat pada penjelasan R. Ronggowarsito berikutnya, Wadya Punggawa Sujud Sadia, Tur pada Rena Prentahe. Artinya, rakyat dan para pembesar dengan senang hati menerima segala keputusannya dan tunduk terhadap perintahnya. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah mengutus Rasul dan Nabi untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang jahiliyah. Masyarakat yang zalim penuh dengan perbuatan angkara murka, kejahatan dan perbuatan dosa yang menentang keesaan dan kekuasaan Allah. Apakah Ratu Adil, atau Satrio Piningit adalah seperti pemimpin yang ditunjuk oleh Allah melalui Nabi dan mewarisi kepemimpinan Nabi atau pemimpin yang ditunjuk oleh Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami? Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapapun yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Qs. Al-Baqarah 247. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Qs. Al-Qasas 5. Kemudian apakah Ratu Adil, atau Satrio Piningit itu adalah para pemimpin yang mewarisi kepemimpinan Nabi seperti para sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Atau pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz yang termasyhur kepemimpinannya sebagai pemimpin yang amanah? Tampaknya dalam perkembangan kepemimpinan di Indonesia yang masih terus menghadapi berbagai persoalan dan masalah, terutama masalah krisis moral yang membawa bangsa Indonesia sebagai negara yang terkorup di dunia hingga menjadi suatu negeri yang disebut sebagai negeri tuyul, dan banyaknya berbagai musibah dan bencana dan goro-goro, apakah telah memenuhi syarat akan munculnya pemimpin yang disebut sebagai Ratu Adil, atau Satrio Piningit?
Kini dan di masa yang akan datang kita belum dapat memastikan bahwa para pemimpin Indonesia itu dapat disebut sebagai Ratu Adil atau Satrio Piningit. Kita hanya dapat memastikan bahwa bangsa Indonesia kini dan di masa yang akan datang memiliki pemimpin yang disebut sebagai Satrio Pinili. Karena pemimpin itu terpilih dan dipilih oleh rakyat melalui suatu mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Apakah kita bangsa Indonesia boleh berharap akan datangnya Ratu Adil atau Satrio Piningit sebagai pemimpin yang masih tersembunyi, dan siapa sebenarnya Ratu Adil atau Satrio Piningit itu? Suatu ramalan yang hanya memiliki mitos, mitologi atau tahayul, atau suatu harapan ideal tentang suatu kepemimpinan yang amanah yang sangat didambakan oleh masyarakat untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia dengan jejak, jujur lan adil, menegakkan kebenaran dengan ketegasan, kejujuran dan keadilan, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang membawa bangsa Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Hanya Allah yang Maha Tahu, yang menguasai alam semesta dan segala isi dan segala rahasia yang terkandung di dalamnya. Demikianlah ulasan ini admin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.